Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sirot Stolibin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang legitimasi teori. Menurut Gray, Cauchy, dan Lavers pada tahun 1995, teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Menurut Gray et al. Pada tahun 1995, untuk menghadapi kegagalan kinerja, perusahaan langkah yang harus dilakukan adalah 1. Mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi perhatian. Yang keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Ada juga strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu 1. Meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya. Atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Kemudian, salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social perform. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social perform terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.